Lampung Tengah. Sama seperti di daerah lain, imunisasi yang merupakan program nasional dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis. Namun, Emeril Abimana, seorang bayi yang masih berusia 1 tahun 5 bulan, putra dari Ahmad Saifuddin, warga Desa Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, menderita sakit yang tak kunjung membaik, diduga usai menerima asupan obat dan suntik vaksin imunisasi dari posyandu yang diadakan di balai kampungnya. 4 rumah sakit yang dilalui Emeril Abimana guna perawatan intensif, namun saat ini kondisinya malah semakin buruk dan menurun. Kepada media Tiras TV, Ahmad Saifuddin, orang tua Emeril Abimana bayi malang tersebut, memaparkan. Sebelum terjadinya posyandu kemarin itu kan, anak ini kan masih dalam masa pengobatan juga. Nah, di situ kan waktu usia 9 bulan itu pernah kejang. Nah, kejang itu dirawatlah 3 hari, udah itu sehat pulang. Nah, di situ dianjurkan sama dokter untuk ambil obat rutin tiap bulan. Nah, udah gitu ya sering ya berjalannya waktu sampai kemarin ini adanya posyandu rutin kan di kampung itu, ya tempatnya di balai kampung lah. Dari situ dilaksanainnya vaksin suntik, katanya ya ini diberi tambahan katanya. Kalau masalah obatnya yang dimasukkan itu saya kurang paham. Masalahnya yang udah takutkan kan istri. Ya kendaraan itu seperti itu. Nah, jadi begitu datangnya anak ini kan sehat. Nah, sehabis disuntik itu ya sudah ngomong juga istri itu kan sama petugas di situ kalau anak ini kan punya riwayat kejang, obat ini masalah enggak sama anak saya. Kata petugas imunisasi di situ katanya obat ini aman Pak, aman Mbak katanya. Itu obat apa itu Mas, jelasnya Mas? Apa itu tiga apa gitu Pak ya kurang paham juga sih saya. Itu imunisasi ya, imunisasi. Betul. Nah, setelah itu tanggal 11 imunisasi, sorenya langsung demam, malamnya juga demam, biasanya langsung kejang. Nah, habis kejang itu langsung kami bawa ke puskesmas. Nah, karena mungkin disebutkan di hari Minggu. Nah, di hari Minggu itu petugas di puskesmas itu menyarankan langsung ke rumah sakit aja. Nah, setelah itu ya berangkat ke rumah sakit di Demang. Ya masuk UGD segala macam, masuk ICU 6 hari, ruang rawat, ya hitung-hitung dirawat di Demang itu sekitar 9 atau 10 hari. Nah, belum ada perbaikan di kondisi anak. Habis itu langsung merujuk ke IMC. Nah, di IMC itu ya scanning sudah. Habis scanning itu ditanyakan sama dokternya juga bingung katanya, masalahnya hasilnya nggak diketahui lah, masalahnya kan semua dikatakan baik katanya kan gitu. Makanya dokter di situ kan udah balik tanya sama kami orang tuanya, anak ini pernah jatuh enggak Pak, anak ini pernah kecil aku enggak, ya kami jawab enggak, ya makanya tanya enggak kan gitu. Ya udah Pak katanya kan, ya Bapak kan di sini sudah dirawat ya sekitar 6 harian. Nah, ini saya pulangkan dulu, cuma nanti saya buatkan rujukan ke rumah sakit Abdul Muluk untuk melakukan ya tindakan yang lebih lanjut, nah, untuk melakukan MRI. Nah, Minggu itu pulang. Nah, Senin itu ini kondisinya kan memburuk lah gitu. Selang makannya juga kan dia kejangnya itu cabut. Nah, datanglah adik itu kan terus minta tolong, dia minta pasangkan selang NGT itu. Nah, puskesmas itu ya bukannya menolak, cuman alasan puskesmas itu nggak ada yang bisa masang. Ya ada pun yang bisa masang, orangnya lagi nggak ada. Sampai saya udah nelpon juga sama kepala puskesnya. Ya saya suruh datangin ke dokternya langsung, katanya kan gitu. Cuman kan ada itu juga balik bilang sama saya, dokternya nggak mau Kak, katanya. Udah kata langsung kita ke rumah sakit aja. Nah, rumah sakit Mulia 1 hari kan di situ.
ya namanya kita nggak rawat inap, jadi BPJS itu nggak bisa mengcover. Jadi selesai masang yang MGT sama obat kejang itu, ya saya cabut pulang. Sampai rumah, kondisi anak juga makin menurun. Daripada nunggu kelamaan konfirmasi dari dokter Abdul mulu, jadi ya keluarga memutuskan untuk berangkat ke rumah sakit UIT. Nah, di rumah sakit UIT itu ya udah melakukan MRI segala macam karena dirawat di situ udah 10 hari. Cuma keterangan MRI sama EKG-nya yang belum ada, belum dijelaskan. Nanti sampai hari ini ya keadaan anak ya apalagi mau sembuh membaik aja enggak. Ya harapan saya sebagai orang tua ya anak saya tadinya sehat, ya minta dengan orang tua ya sehat kembali. Kalaupun di situ bukan kuasa mereka kan paling tidak ya ada pendampingannya untuk bisa ya membantu untuk pengobatan anak saya ini supaya bisa lebih dapat penanganan yang lebih baik. Jadi diagnosa dari Rumah Sakit Urip itu apa aja keterangannya, Mas? Kalau keterangan lisan itu katanya anak kami itu ada bawaan sakit dari dalam kandungan. Apa ya? Peradangan otak atau gimana gitu lah, saya juga nggak paham. Bicara tertulis dikasih nggak? Kalau soal tertulis belum ada yang dikasih. Gitu. Nah di situ kan juga ditanya sama dok, anak saya ini pertumbuhannya sehat dok. Gitu. Masalahnya anak saya yang lain itu usia 15 bulan sampai 18 bulan jalannya. Ini anak saya yang ini 1 tahun sudah jalan. Bicara dia sudah pintar, main sendiri segala macam sudah bisa. Jadi di Lampung Tengah ini udah berapa rumah sakit yang dilewatin? 4 sama ini. 4 sama ini. Rumah sakit mana aja? Yang pertama di Mang Sekolah Raya, terus di Yuku Medical Center, di Urip Sumaharjo, sama yang terakhir ini di Harapan Bunda. Keadaannya yang memprihatinkan, masalahnya apalagi untuk berdiri ataupun jalan, makanannya nggak bisa. Kan? Ini apa, Mas? Ya, harapan saya pemerintah yang bisa membantu untuk bisa kesembuhan anak saya. Dengan kondisi kesehatan sang bayi yang tak kunjung membaik, bahkan makin menurun tanpa mengerucut story penyebab timbulnya penyakit yang belum ada solusinya, ditambah keterbatasan ekonomi yang tak stabil. Ahmad Saifuddin dan keluarga berharap kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, khususnya dinas terkait dapat memberi perhatian dan solusi guna penyembuhan penyakit yang diderita putranya yaitu Emirel Abimana. Liputan Tiras TV, Ari Setiawan.